Pada part ke-169 diambil dari light novel bab 385 sampai dengan 386 mengembalikan status Rankandel sebagai keluarga pendekar pedang sihir. Saya mengerti, Tuan Muda. Melangkah. Beberapa saat kemudian, Petro kembali membawa sandwich berisi banyak daging. Petro mau tidak mau bertanya-tanya apakah pantas mencari camilan dalam situasi ini, tapi Jin memasang ekspresi santai. Oh, sempurna sekali. Bagus sekali. Tuan Muda. Ya. Apakah ini baik-baik saja? Ya, Gili dan Murakan akan kembali, dan kita akan makan enak bersama, jadi tunggu saja aku. Saya mendoakan yang terbaik untuk Anda, Tuan Muda. Suara tegas Petro dibayangi saat Jin, dengan ekspresi riang, menggigit sandwich dan terus berjalan. Tidak, tidak. Taman pedang begitu sunyi sehingga suara Jin mengunyah sandwich terdengar memekakkan telinga. Dan ada tatapan tajam yang mengawasinya. Berapa banyak satria penjaga keluarga yang telah dipersiapkan? Rosa dan Dewan Tetua telah menempatkan para ksatria di sepanjang jalan taman. Meskipun mereka berusaha menyembunyikannya sebanyak mungkin, sebagian besar ksatria memendam rasa permusuhan terhadap Jin. Gangguan yang disebabkan oleh Jin dalam klan tidak diterima dengan baik oleh para ksatria. Jin tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka dan fokus melahap sandwichnya. Bagi yang lain, sepertinya Rankandel sedang bersiap untuk perang. Memang, itulah yang terjadi. Para ksatria tidak hanya ditempatkan di taman pedang. Kota Kalon juga telah ditutup, dan ksatria penjaga ditempatkan di mana-mana. Berita pun tersebar ke seluruh dunia bahwa berkumpulnya para ksatria di Kalon bukanlah pertanda baik dan perlu perhatian khusus. Ziple, Vermont, Kinselo, dan faksi lainnya bersiaga tinggi, bertanya-tanya apakah Rankandel benar-benar bersiap untuk perang. Semuanya tergantung pada satu orang, pembawa bendera ke-12, Jin Rankandel. Sambil berjalan santai dan menikmati sandwichnya. Akhirnya, ketika dia sampai di pintu masuk tempat latihan, Jin menyalakan api kecil di telapak tangannya dan membakar kertas pembungkusnya. Penjaga gerbang hampir melompat ketika mereka melihatnya. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa pembawa bendera ke-12 adalah pendekar pedang ajaib. Melihat Rankandel menggunakan sihir dengan begitu santai di taman pedang cukup mengejutkan. Buka gerbangnya, kata Jin sambil menyeka mulutnya. Penjaga gerbang juga merupakan ksatria penjaga. Mereka telah menjalani pelatihan ekstrim untuk manusia biasa, dan mereka dapat merasakan energi yang terkandung dalam suara Jin. Jadi mereka tidak bisa menahan rasa kagumnya. Meskipun mereka tidak terkejut dengan penggunaan sihir, suara Jin membawa martabat yang tidak diketahui dan memiliki kekuatan yang besar. Pembawa bendera ke-12 telah tiba. Saat gerbang besi besar itu terbuka, orang pertama yang dilihat Jin adalah Rosa, yang duduk di kursi tertinggi di arena. Para pembawa bendera dan anggota Dewan Tetua di bawahnya menoleh ke arah Jin, dan para ksatria penjaga di belakang mereka mengalihkan pandangan mereka. Mereka siap bergerak jika ada perintah yang diberikan. Aku minta maaf karena terlambat, Bu. Terima kasih sudah menunggu. Bahkan dengan sapaan seperti itu. Bukankah terlalu banyak orang yang berkumpul hanya untuk mengintimidasi saya? Jin tidak melontarkan komentar sinis seperti itu. Dia hanya berdiri di sana sejenak, menatap langsung ke arah tatapan mereka. Seperti binatang buas yang memasuki sarang musuh. Dan menunggu musuh menggonggong terlebih dahulu. Pembawa bendera ke-12. Ketika seseorang dengan tenang menyebut namanya, Jin tersenyum dalam hati. Ya, kupikir kaulah yang akan menggonggong lebih dulu. Itu adalah Miu. Dia terlihat cemas dan penuh harap, tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh. Dia merasakan wajahnya tergelitik membayangkan menyaksikan kekalahan Jin. Dia memancarkan haus darah yang bisa membuat seseorang merinding. Namun, Jin tahu bahwa haus darah ini bukan hanya terjadi pada Miu dan Anne saja.
Itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh semua ksatria dengan level lebih tinggi dari 9 bintang di tempat latihan ini. Disinilah kamu bisa berdiri seperti patung? Segera membungkuk di hadapan penjabat patriark, ketua pembawa bendera, dan anggota Dewan Tetua dengan hormat. Suara keras dan bergema Miu dan Anne bergema di seluruh arena. Jin tetap diam untuk waktu yang lama. Dia tidak menanggapi suara saudara perempuannya, bersikap seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata mereka yang keras dan sombong. Bagi Miu dan Anne, diabaikan sendirian adalah hal yang memalukan dan tak tertahankan. Wajah mereka memerah karena marah, dan pembuluh darah di leher mereka menonjol seolah-olah akan pecah kapan saja. Pria sombong ini. Hah? Jin menghela nafas. Miu dan Anne, yang telah menghunus pedang mereka di pinggul, sejenak terkejut dengan tindakannya. Mengejutkan melihat Jin menghela nafas frustrasi. Namun, dalam kekacauan Miu dan Anne, ada rasa heran yang tidak diketahui. Memangnya, bisakah saya melakukan hal yang sama jika saya berada dalam situasi itu? Bisakah aku menghela nafas bahkan ketika aku melihat mereka menghunuskan pedang ke arahku? Bisakah aku menghentikannya dengan desahan sederhana? Dan mengapa sebenarnya tidak ada seorang pun yang marah atas perilaku kurang ajar yang mereka saksikan ini? Dalam momen yang sangat singkat itu, beberapa pertanyaan memenuhi benak mereka berdua. Mereka telah kalah. Atau mungkin, mereka tidak bisa menang. Saat mereka menghunus pedang, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri di depan semua orang. Intuisi Miu dan Anne memperingatkan mereka. Namun, kedua saudara perempuan itu harus menghunus pedang mereka. Hal itu perlu untuk menjaga kehormatan Ran Kandel. Senang rasanya mendengar desahan. Aku menghela nafas berkali-kali karenamu. Miu dan Anne merasa beruntung. Mary melangkah maju, dengan lembut menempatkan dirinya di antara mereka. Itu untuk membantu adik-adiknya yang lebih muda, tidak berpengalaman, dan lebih lemah agar tidak melakukan satu kesalahan pun yang dapat merugikan mereka segalanya. Miu dan Anne merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menggenggam pedang mereka erat-erat. Pembawa bendera ke-7. Minggir. Jika kamu meminta pembawa bendera ke-12 untuk bersikap sopan, maka lihatlah sekeliling juga. Meskipun penjabat patriark belum mengatakan apa-apa, apakah kamu pikir kamu bisa bertindak seperti ini? Aku bisa menyerangmu di sini. Berperilakulah, itu lebih baik bersikap sopan. Kekalahan Mary atas Miu dan Anne di tangannya bukanlah sebuah aib, setidaknya tidak di mata publik. Semua orang di Ran Kandel sangat menyadari hierarki yang jelas di antara mereka sejak awal. Tidak ada bedanya dengan Mary yang memberi kesempatan pada Miu dan Anne. Pasalnya, ia menilai jika keduanya dibunuh atau dimutilasi oleh adik kesayangannya, maka Ran Kandel akan rugi. Mustahil bagi Mary untuk tidak melihat apa yang dirasakan secara intuitif oleh Miu dan Anne. Memang benar, Mary dapat dengan jelas membayangkan Miu dan Anne yang bersemangat menerkam Jin dan dijatuhkan dengan satu pukulan. Aku memperingatkanmu, jangan mengeluarkan suara-suara yang mengganggu seperti HPMH atau TCF ke arahku. Tetaplah diam seperti orang mati sampai situasinya selesai. Miu dan Anne berhasil mendapatkan kembali ketenangan mereka dengan susah payah. Keheningan kembali terjadi. Jin belum mengatakan sepatah kata pun sampai saat itu. Di tengah keheningan yang menindas, mereka yang berkumpul di tempat latihan memiliki berbagai pemikiran, tetapi sebagian besar merasa takut terhadap Jin. Seperti yang dirasakan Miu dan Anne, hampir tidak terbayangkan seseorang dalam posisi seperti itu bisa menunjukkan sikap seperti itu. Beberapa anggota Dewan Tetua bahkan merasa khawatir. Itu mengingatkanku pada pembawa bendera pertama. Hari di mana pembawa bendera pertama menyatakan dia akan mengundurkan diri dari posisi patriark juga seperti ini. Pembawa bendera pertama, Luna Ran Kandel. Dia adalah objek ekspektasi Chiron dan semua orang di keluarga. Ketika dia menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dari posisi patriark, dia percaya diri dan mengesankan seperti Jin sekarang. Tak seorang pun, dan tidak ada apapun, yang tampaknya mampu menghentikannya. Namun, ada perbedaan besar antara Luna dulu dan Jin sekarang.
Jin datang ke tempat ini dengan tujuan untuk membuat pernyataan sebaliknya. Pembawa bendera ke-12. Akhirnya, suara Rosa bergema dari kursi kehormatan. Ya, penjabat patriark. Jin memandang Rosa. Nasibmu di sini dapat ditentukan dalam hitungan detik hanya dengan beberapa kata dariku, sesuatu yang sangat lemah dan sepele. Apakah begitu? Oleh karena itu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya ketika aku bertanya padamu. Dipahami. Mengapa kamu membocorkan informasi tentang makam patriark pertama kepada pembawa bendera ke-7? Karena saya yakin pembawa bendera ke-7 akan mewakili saya dan mendiskusikannya secara terbuka. Seperti katamu. Jadi, apa rencanamu sekarang? Saya ingin mendengar pendapat dari mereka yang berkumpul di sini, termasuk penjabat patriark. Jin melihat sekeliling sebentar sebelum melanjutkan. Saya merasakannya saat mengunjungi makam para leluhur pertama sejak saya menjadi pembawa bendera sementara. Rankandel tidak akan pernah bisa melampaui Zippley. Beraninya kamu. Apa yang kamu katakan sekarang? Di antara anggota Dewan Penatua, Jordan, Ketua Asosiasi Pedang Hitam, yang bereaksi pertama. Aku bilang aku ingin mendengar pendapatmu, bukan ledakan kecil. Anggota Dewan Tetua, apakah ada di antara kalian yang percaya bahwa Rankandel memiliki peluang ketika berperang melawan Zippley di masa depan? Apa? Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, maka masukkan hidungmu ke dalam semangkuk air dan tenggelamkan dirimu sekarang juga. Mengayun. Dewan Tetua yang berteriak menghunus pedang mereka. Kau melewati batas, bocah bodoh. Mengandalkan harapan yang tidak berdasar dan memimpikan masa depan yang tidak pasti adalah ciri individu yang lemah dan korup. Rankandel tidak membutuhkan orang seperti itu. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu mampu mengevaluasi hasil perang antara Rankandel dan Zippley, apalagi berbicara tentang hasilnya? Apakah kamu pikir kamu telah berkontribusi sebanyak yang kamu yakini kepada keluarga ini? Apakah kamu pikir kamu sudah berperang melawan musuh-musuh kami sebanyak yang kamu klaim? Izinkan saya untuk mengulangi pertanyaannya. Sudah lama sejak Patriark menjadi demigod, namun, dia belum terlibat dalam perang total dengan Zippley. Apa alasannya? Jin menatap para tetua dan melanjutkan. Itu karena Patriark menilai kita tidak bisa menang. Bahkan ayahku, yang bisa menyapu kalian semua ke sini seperti debu, berpikiran sama. Tapi beranikah ada yang mengatakan kita punya peluang melawan Zippley? Anggota dewan yang lebih tua tidak menanggapi dan malah menatap ke arah Jin. Jin langsung merujuk ke Chiron, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tidak ada di antara kalian yang bisa. Tak satu pun dari mereka yang berkumpul di sini dapat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Patriark. Terlebih lagi, saat Jin melanjutkan, anggota dewan yang lebih tua menghunus pedang mereka sekali lagi, tidak dapat mentolerirnya lebih lama lagi. Namun, saya punya solusinya. Dosa menghina Patriark harus dibayar dengan kematian. Dua tetua dari Asosiasi Pedang Hitam menyerang Jin. Meskipun mereka sudah lama pensiun, mereka pernah menjadi ksatria berpangkat tinggi. Pedang mereka, yang diselimuti aura menakutkan, mengeluarkan dentang yang tajam. Gerakan mereka sama hebatnya dengan gerakan para ksatria penjaga muda. Cara pedang mereka menembus udara sangat tepat, dan serangan mereka yang terus-menerus tidak dapat diprediksi. Namun, Jin dengan mudah menghindari serangan mereka, memutar tubuhnya dengan mudah. Bahkan ujung jubahnya tidak menyentuh pedang mereka. Pedang para tetua hanya membelah udara. Dalam sekejap, Jin menghilang dari pandangan mereka, dan para tetua bisa merasakan aura dingin, seolah-olah ada es yang diletakkan di punggung mereka. Saya berani. Para tetua dengan tajam menoleh sebagai respons terhadap suara itu. Apa yang mereka lihat adalah tinju lurus dan udara terkompresi yang terdistorsi di sepanjang jalur tinju tersebut. Bam! Para tetua berhasil memblokir pukulan berturut-turut dengan susah payah, namun pendirian mereka hancur.
Sebelum mereka bisa mendapatkan kembali keseimbangan, Jin memukul mereka dengan tinjunya lagi. Serangan langsung dari tinju itu mungkin akan menghancurkan kepalaku sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Secara bersamaan, sebuah pemikiran terlintas di benak kedua tetua. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap membuka mata agar tidak terlihat menyedihkan di saat kematian mereka yang sia-sia ini. Penglihatan mereka menjadi gelap. Itu karena tinju yang berhenti tepat di depan mereka. Seperti patung, para tetua tetap tidak bergerak, tidak mampu menanggapi belas kasihan Jin. Apakah Patriark adalah seseorang yang bisa kamu hina hanya dengan beberapa kata? Jin berbalik setelah menarik tinjunya. Aku tidak akan menahan diri lain kali. Kembalilah ke posisimu. Sebagian besar penonton sangat takjub. Aku pernah mendengar bahwa pembawa bendera ke-12 sangat kuat, tapi dia menaklukkan kedua tetua dari Asosiasi Pedang Hitam. Dia melakukannya bahkan tanpa menghunus pedangnya. Apakah dia benar-benar mampu melakukan hal ini? Terutama Miu dan Anne yang pertama kali menghadapi Jin sepertinya sudah benar-benar kehilangan ketenangannya. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Lagi pula, kamu mungkin tidak akan selamat, kan? Mereka tidak dapat menyangkal suara bisikan Mary. Meneguk. Tona bersaudara tanpa sadar menghela nafas dan dengan cepat menutup mulut mereka. Biasanya, siapapun akan memarahi Tona bersaudara karena perilaku seperti itu. Menanyakan apakah mereka tahu di mana mereka menunjukkan perilaku tidak pantas tersebut. Namun, tidak ada yang menegur Tona bersaudara. Kejutan dari kejadian baru-baru ini membuat mereka juga tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, tidak semua orang yang hadir di sini merasa gelisah. Berhenti dan kembali. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Itu adalah Lin Milchano, kepala penjaga hukum. Dia merasa kesal sejak para tetua mengangkat suara mereka sebagai tanggapan terhadap Jin. Dan kalian berdua bukan lagi bagian dari Dewan Tetua. Cih, kepala penjaga hukum. Sudah cukup. Atau apakah kamu benar-benar ingin berakhir dengan hidungmu di dalam semangkuk air seperti yang disarankan oleh pembawa bendera ke-12? Saat mata Lin menajam, kedua tetua itu tidak punya pilihan selain kembali ke posisi mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu pada saat seperti ini dapat mengorbankan nyawa mereka. Pembawa bendera ke-12. Ya, kepala penjaga hukum. Jin melakukan kontak mata dengan Lin. Bukan pemandangan yang bagus melihat seseorang seperti pembawa bendera membual tentang kekuatan mereka melawan para tetua. Jika aku benar-benar membual tentang kekuatanku, tempat ini akan hilang tanpa jejak. Apakah kamu selalu suka menyombongkan diri? Bukankah yang kutunjukkan terlalu sederhana untuk disebut menyombongkan diri? Saat dia merespon seperti ini, Jin diam-diam mengevaluasi kembali informasinya tentang Lin. Lin Milchano, kepala penjaga hukum, memiliki pengaruh yang signifikan bahkan terhadap para tetua Asosiasi Pedang Hitam. Dia seseorang yang membuatku khawatir lebih dari Paman Jordan. Ekspresi Lin yang menjadi tenang membuatnya sulit membaca pikirannya. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika menjadikan kepala penjaga hukum sebagai sekutuku. Untuk menjadi patriark di kemudian hari, dukungan Dewan Tetua merupakan kebutuhan mutlak. Tentu saja, tidak akan ada masalah jika dia mencapai kesuksesan besar dan menyingkirkan para tetua lawan. Tapi secara realistis, itu adalah tugas yang sulit kecuali dia mencapai Genesis Night Realm sebelum Joshua. Untuk saat ini, kepala penjaga hukum dan Paman Z adalah sekutu sementara, tapi itu tidak cukup. Siapakah Lin Milchano, dan apa yang dia inginkan? Saat pemikiran ini terlintas sebentar di benak Jin, Lin berbicara lagi. Sederhana, katamu. Kalau begitu, tidak ada salahnya untuk melihatnya baik-baik. Astaga. Lin dengan lancar menghunus pedangnya. Kamu menyebutkan cara untuk melampaui Zipline. Itu berarti itu terkait dengan kualitasmu sebagai pendekar pedang ajaib. Benar kan? Ya.
Kalau begitu, mari kita lihat tampilan kekuatannya. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Itu tergantung pada apa yang kamu tunjukkan padaku. Baiklah kalau begitu. Jin menghunuskan Bradamante saat dia menyelesaikan kalimatnya. Aku akan mengembalikan status Rankandel sebagai keluarga pendekar pedang sihir. Keheningan menyelimuti arena. Namun, setelah dipermalukan oleh para tetua, semua orang menahan diri untuk tidak segera menantang pembawa bendera ke-12 yang sombong ini. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tapi aku mendengar banyak keributan. Apa yang baru saja kamu katakan secara langsung menantang legitimasi keluarga besar kita. Legitimasi. Kekuatan mana menyelimuti Bradamante? Di antara Rankandel di sini, aku bertanya-tanya apakah ada orang yang bisa berbicara tentang legitimasi sebelum aku. 1000 tahun yang lalu, Rankandel awalnya adalah keluarga pendekar pedang sihir. Fakta ini tidak diketahui semua orang di klan, itu adalah rahasia yang dijaga dengan baik. Bagi mereka yang tidak mengerti konteksnya, perkataan Jin terkesan seperti omong kosong. Setelah kalah dari Zipley, keluarga kami membuat perjanjian yang memalukan dan kehilangan keajaibannya. Astaga! Kemudian, mana yang berputar di sekitar Bradamante berubah menjadi api. Sejarah kejayaan telah terhapus, dan nama serta kebanggaan nenek moyang yang melindungi Rankandel telah dilupakan. Api biru, kekuatan tes, dan kegelapan, energi bayangan Solderet, mewarnai pedang itu. Suara pedang yang terhunus bergema dari berbagai tempat. Saya adalah penerus pedang ajaib Rankandel, kontraktor dewa pedang dan bayangan, Solderet, dan satu-satunya keturunan yang menghormati roh nenek moyang kita. Saya adalah penerus wasiat cemerlang Rankandel dari 1000 tahun yang lalu. Seluruh tubuh Jin sekarang ditutupi oleh api yang ganas, dan matanya berkilauan karena api. Lin tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenangnya dan mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Siapa yang berani berbicara tentang legitimasi terhadap saya? Siapakah Rankandel yang sebenarnya? Suara yang dalam dan bergema mengguncang penonton di tempat latihan. Itu adalah roh Rankandel kuno yang mulai memancar dari Jin. Api ini milik Sarah Rankandel, seorang satria agung Rankandel kuno. Teknik rahasia pedang ajaib Rankandel. Api neraka Sarah Rankandel. Tiba-tiba, seolah-olah ada gunung berapi yang meletus di tengah arena. Api menyebar ke seluruh tubuh Jin, ditandai dengan karakter rahasia, dengan cepat meluas dari titik ke garis, dari garis ke permukaan, langsung melanda arena. Pada saat itu, orang pertama yang menyadari bahaya di antara para pembawa bendera adalah Luntia. Dia, yang selalu tampak mengantuk dan lesu, bergerak lebih cepat dari siapapun dan melompat ke depan Lin. Kepala penjaga hukum. Pembawa bendera ketiga. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Namun, harap dipahami bahwa ini adalah perintah dari penjaga hukum. Ksatria penjaga, bentuk formasi pertahanan dan lakukan pemeriksaan. Astaga! Mengikuti perintah Luntia, para ksatria penjaga membentuk formasi pertahanan. Para pembawa bendera lainnya juga melakukan hal yang sama. Tindakan cepat Luntia membuat semua orang menyadari betapa seriusnya situasi. Astaga! Api neraka mulai meletus. Jika Luntia bereaksi sedikit lebih lambat, pasti sudah ada korban jiwa saat ini. Ksatria penjaga yang memblokir ledakan dengan pedang mereka nyaris tidak berhasil menghindari bahaya yang lebih besar. Jeritan bergema di mana-mana, tetapi bahkan jeritan itu pun tenggelam oleh api. Individu yang relatif tidak berdaya sudah tertidur, menyerahkan nyawa mereka di tangan rekan-rekan mereka, dan beberapa bagian dari tempat latihan telah meledak dan kehilangan bentuk aslinya. Namun, teknik rahasia pedang ajaib Rankandel masih dalam tahap awal. Di tengah kobaran api, energi pedang tajam turun. Jin melepaskan api neraka sebagai hukuman karena berani menantang keabsahan pendekar pedang ajaib dengan menggunakan nama yang dilindungi nenek moyang mereka 1000 tahun yang lalu, bahkan setelah kematian. Energi pedang yang dipenuhi api dan kekuatan bayangan menyelimuti Rankandel.
Jika mereka menghalangi, pedang mereka akan meleleh, dan jika mereka menghindar, akan ada dinding api. Kebanyakan ksatria penjaga dan tetua tidak memiliki kekuatan untuk menembus tembok itu. Jika ini adalah medan perang sungguhan, orang-orang itu akan berubah menjadi abu dalam waktu belasan detik. Alasan mereka tidak mati dan bertahan adalah karena para ksatria lain yang telah naik ke peringkat manusia super. Pembawa bendera, anggota inti Dewan Tetua, serta para ksatria pelaksana. Mereka tanpa henti menggunakan pedang mereka untuk melindungi mereka yang menghadapi kematian. Tidak ada waktu untuk terkagum-kagum dengan kehebatan teknik rahasia pedang ajaib kuno yang dikeluarkan oleh pembawa bendera ke-12. Mereka terlalu sibuk memadamkan api, tidak mampu memikirkan hal lain. Di dalam kobaran api, ada tekanan yang luar biasa. Api biru menekan Ran Candles. Di tengah amukan api dan pedang, Jin berteriak sekali lagi. Siapakah Ran Candle yang sebenarnya? Bagi keluarga Ran Candle, pertanyaannya terdengar seperti suara api itu sendiri. Bahkan jeritan, seperti binatang buas yang melolong kegilaan, ditenggelamkan, tapi pertanyaan Jin terdengar jelas oleh semua orang. Nyala api semakin padat dan intens. Di tengah kobaran api, cahaya yang sangat terang tidak salah lagi adalah milik Jin. Dan pedangnya diarahkan ke Luntia. Mereka selalu penasaran. Di antara para pembawa bendera, kecuali Luna, siapakah yang terkuat? Dan ketika dia mengulurkan pedangnya dengan sekuat tenaga pada yang terkuat di antara mereka, hasil apa yang akan dia peroleh? Astaga! Bradamante, yang diwarnai oleh api, jatuh ke dahi Luntia. Ketika Luntia menangkisnya, api yang berada di dekatnya meledak di mana-mana. Tatapan Jin dan Luntia berbenturan. Kamu selalu menyebalkan. Mendengar ini, Jin menyeringai jahat. Jika kamu tidak menyukainya, sebaiknya kamu potong leherku sekarang juga.